Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan video strategi pembelajaran untuk mata diklat, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai bela negara. Mata diklat ini akan disampaikan pada diklat pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Mata diklatnya adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Alokasi waktu untuk mata diklat ini adalah 20 jam pelajaran, di mana 1 jam pelajaran menggunakan waktu 45 menit. Secara singkat, mata diklat ini adalah bahan pembelajaran kesadaran berbangsa dan bernegara, disusun untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta pelatihan terhadap wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, dan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran dari mata diklat ini terdiri dari kompetensi dasar, yaitu kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari materi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara ini adalah peserta pelatihan mampu memahami wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, serta sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, indikator keberhasilannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta pelatihan diharapkan mampu, yang pertama, memantapkan wawasan kebangsaan. Yang kedua, menumbuh kembangkan kesadaran bela negara. Dan yang ketiga, mengimplementasikan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Mata diklat ini terdiri dari materi pokok dan submateri pokok. Untuk materi pokok terdiri dari wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Di materi pokok yang pertama, yaitu wawasan kebangsaan, terdiri dari 4 submateri pokok. Yang pertama, sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, pengertian wawasan kebangsaan. Yang ketiga, 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Selanjutnya, pada materi pokok nilai-nilai bela negara terdiri dari 8 submateri pokok. Yang pertama adalah sejarah bela negara, yang kedua ancaman, yang ketiga kewaspadaan dini, yang keempat pengertian bela negara, yang kelima nilai dasar bela negara, yang keenam pembinaan kesadaran bela negara di lingkup pekerjaan, yang ketujuh indikator nilai dasar bela negara, dan yang terakhir aktualisasi kesadaran bela negara bagi aparat sipil negara. Kemudian yang ketiga, sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 10 submateri pokok. Yang pertama, perspektif sejarah negara Indonesia. Yang kedua, makna kesatuan dalam sistem penyelenggaraan negara. Yang ketiga, bentuk negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, prinsip-prinsip kesatuan dan persatuan bangsa. Yang keenam, nasionalisme. Yang ketujuh, kebijakan publik dalam format keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan. Yang kedelapan, landasan ideal Pancasila. Yang kesembilan, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, peran aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Selanjutnya, dalam kegiatan belajar mengajar,
terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama adalah pendahuluan, tahap kedua adalah kegiatan inti atau penyajian, dan tahap ketiga penutup. Dalam tahap yang pertama yaitu pendahuluan, yang dilakukan adalah yang pertama kegiatan fasilitator sebelum kegiatan dimulai agar mendesain kelas agar menjadi suasana kelas yang kondusif dengan memperhatikan diantaranya tempat duduk peserta, penerangan ruangan, sound system, alat tulis, dan media yang akan digunakan. Selanjutnya, fasilitator akan memperkenalkan diri dan memberikan salam. Selanjutnya, menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Yang keempat, menguraikan materi pokok dan submateri pokok. Dan yang terakhir, meminta tanggapan peserta mengenai wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara kegiatan peserta, yang pertama adalah membalas salam dari fasilitator, yang kedua mendengarkan, memperhatikan, dan mencatat, yang ketiga memberikan pendapat, dan yang terakhir meminta tanggapan peserta mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dalam kegiatan pendahuluan akan dilakukan menggunakan 3 metode, yaitu ceramah, tanya jawab, dan curah pendapat. Dalam kegiatan pendahuluan, maka alat bantu atau media yang diperlukan adalah yang pertama laptop dan LCD atau proyektor, yang kedua adalah whiteboard atau papan tulis, yang ketiga adalah kertas plano, yang keempat spidol atau alat tulis, dan yang terakhir bahan studi kasus. Selanjutnya kita menginjak ke kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti atau penyajian. Kegiatan fasilitator pada kegiatan inti adalah menjelaskan yang pertama sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, pengertian wawasan kebangsaan. Yang ketiga, 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang keempat, bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Yang kelima, sejarah bela negara. Yang keenam, ancaman dan kewaspadaan dini. Yang ketujuh, pengertian bela negara dan nilai dasar bela negara. Selanjutnya, pembinaan kesadaran bela negara di ruang lingkup pekerjaan. Yang kesembilan, indikator nilai dasar bela negara. Ke-10, aktualisasi kesadaran bela negara bagi aparat sipil nasional. Selanjutnya, fasilitator juga akan melanjutkan menjelaskan tentang sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, perspektif sejarah negara Indonesia, makna kesatuan dalam sistem penyelenggaraan negara, bentuk negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya nasionalisme dan kebijakan publik dalam format keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan. Lanjut, landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, peran aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Sementara kegiatan peserta pada kegiatan inti atau penyajian adalah menyimak penjelasan, memberikan tanggapan, dan memperhatikan, mencatat, bertanya, dan memberikan pendapat. Untuk metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, dan curah pendapat. Sementara alat bantu atau media yang diperlukan berupa laptop dan LCD, whiteboard,
kertas plano, spidol, dan bahan studi kasus. Selanjutnya, di kegiatan penutup, maka pada kegiatan ini, fasilitator akan menyampaikan rangkuman bersama peserta tentang materi yang telah didiskusikan. Kemudian fasilitator juga melakukan evaluasi pembelajaran dengan penugasan individual. Bila perlu, fasilitator juga akan melakukan ice breaking. Dan diakhiri dengan menutup kegiatan pembelajaran dengan ucapan terima kasih atas partisipasi dari para peserta. Sementara bagi peserta di kegiatan penutup ini, maka mereka dapat berperan aktif dalam melakukan rangkuman terhadap materi yang disampaikan, dan yang terakhir memberi salam balasan. Sama dengan kegiatan sebelumnya, maka kegiatan penutup ini juga akan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan curah pendapat. Kegiatan penutup juga membutuhkan alat bantu atau media berupa laptop dan LCD, whiteboard, kertas plano, spidol, dan bahan studi kasus. Demikian video strategi pembelajaran untuk mata diklat wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.